Dulu pengen punya mobil tuh bisa jadi juara di Sentul. Udah tuh goalsnya. Akhirnya kecapean ya? Akhirnya kesampean. Udah berarti 5 tahun tuh baru kesampean. Yo, what's up? Yuk ketemu lagi bareng gue. Oke guys, kali ini gue akan ngobrol-ngobrol seputar modifikasi Honda Jazz GK5 tahun 2019. Nah, penasaran nih, seperti apa ya modifikasi yang dilakukan oleh ownernya? Untuk itu jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, like, dan share video ini. Nah, buat kalian yang mobilnya mau direview oleh seva.id, bisa banget. Kalian bisa mengirimkan email yang ada di deskripsi. Gua tunggu nih mobil kalian mejeng di channel YouTube-nya seva.id. Ini dia, modifikasi godaan lelaki. Halo Bro Aziz, apa kabar Bro? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Wah, ini keren juga nih GK5-nya. Warnanya kuning ya. Ini Ya, GK5 tahun berapa nih, Bro? 2019. 2019. Baru ini mobil setahun. keberapa, Bro? Mobil kedua. Kedua. Sebelumnya GK5 juga cuman Matic. Matic. Tahun? 2014. Dimodif juga? Oh ya, ini sebagian barang-barang di sini hibahan dari mobil itu, Mas. Bahan dari mobil itu ya? Tinggal dipindahin udah. Oke. Nambah-nambah dikit. Nah, Bro, kenapa Bro akhirnya memilih untuk pemilihan mobilnya dan pemilihan konsep itu di GK5, Bro? Jadi ceritanya kalau pas dari zaman SMA sukanya G8, Mas. G8. Terus bokap bilang, "Udah ntar dulu aja." Terus akhirnya pas ini keluar jadi kepincut ini. Terus dibeliin yang GK5 merah. Gitu buat kuliah. Buat kuliah tadi. Buat kuliah. Udah tuh dipakai. Udah sambil seiringnya waktu jalan nabung. Modif dikit gitu. Akhirnya ketagihan ya? Ketagihan gitu. Oke deh. Nah Bro, kalau konsep nih Bro dari GK5 lu nih. Ini apa nih konsep ini? Konsep sih sebenarnya Tailuk sih, Mas. Kalau zaman dulu belum kesampean Tailuknya. Di sini cuma stiker. Terus udah mulai sadar copot. Dulu sempet alay juga, Mas. Waktu masih kuliah. Oke. Belum ada panutannya soalnya. Iya. Gitu. Berarti proses ya? Prosesnya ya beberapa tahun lah. Oh, kesini yang bener. Oke. Referensinya siapa tuh Bro? Kalau boleh tahu nih Bro. Referensi sih dari IG. Habis itu ketemu temen di klub ini. Di klub GK5. Udah tuh mulai kenal, dapat referensi mending begini. Oke, sarannya bagus. Sarannya diikutin. Oke, sarannya emang cocok buat lu pengen ngejar konsep Tailuk tadi ya? Iya, kalau dulu sebenarnya sih nggak Tailuk sih, Mas, masih minimalis karena budgetnya belum ada dulu. Masih kuliah. Iya. Gitu. Terus kenapa Bro Tailuk gitu? Kenapa? Gimana ya? Konsepnya tuh masuk ke semua golongan sih, Mas. Tapi nggak yang sampai potong bumper, nggak ada bolong-bolong, nggak. Aku nggak suka, cuman Tailuk cuman yang simple. Oke. Sekedar karbon. Terus udah sama pernak-perniknya dari Taiwan gitu, udah gitu aja, Mas. Oke, yang lu tahu nih Ziz, yang konsep Tailuk itu seperti apa sih sebenarnya pengaplikasiannya itu? Apa aja sih yang bisa dibilang kalau mobil ini konsepnya Tailuk nih sebenarnya? Oke, yang setauku kalau yang Tailuk itu berarti pertama karbon. Itu udah pasti, karbon. Jok racing. Terus sama ring 15 itu udah pasti. Oke. Kalau ring 15 pendek. Udah, sama knalpot racing udah. Itu Tailuk ya? Tailuk simple. Tailuk simple. Enggak yang sampai potong-potong bumper lah. Bolong-bolong tuh aku nggak suka yang aliran itu. Sebenarnya ada juga, Mas. Cuma kan itu peruntukannya lebih ke drag. Iya. Gitu. Oke. Itu yang acuanku itu. Oke, iya. Kemarin apa sih? Ada juga sih beberapa yang gue udah review juga, Tailuk juga dia. Berarti rata-rata Jazz GK5 tahun 2019 itu alirannya ke Tailuk berarti? Alirannya ke sana. Karena kiblatnya emang Thailand sih, Mas. Part-partnya kan kebanyakan dari Thailand soalnya. Gitu, makanya panutan kita sana. Gitu. Oke, mungkin nanti bisa ganti jangan Tailuk lah berarti, Indonesia look berarti ya? Oh, boleh. Boleh. Oke nih Bro, kalau ngebahas dari eksterior nih. Dari GK5 ini udah apa aja nih Bro? Oh, dari luar cuman kap karbon. Ini kap karbon model Jazz Racing. Ini bumper, Type S,
punya Jazz Thailand. Terus velg, terus lampu belakang mas. Lampu belakang? Lampu belakang tuh ganti yang Fit Hybrid, Jepang punya. Oh, Fit yang hybrid, oke. Terus cover bagasi. Cover karbon bagasi ya? Udah. Oke, nah kalau kita ngebahas dari kaki-kaki nih, nah velg pakai ring 15 ya? Iya. Pakai apa nih bro? Ini pakai Wet Sport TC105 sama ban SX2. SX2. Kalau suspensinya? Suspensi pakai coilover ISX. Coilover ya ISX. Kalau ISX itu lebih nyaman daripada ISC mas. Kenapa itu? Karena emang dia disetting buat daily use. Kalau yang ISC itu kan yang kuning tuh mas. Iya. Itu lebih keras. Oke. Gitu. Ini kan nyokap kadang-kadang masih minta diantar ke Superindo. Mobil belanja. Mobil belanja. Oke, nah kemudian itu ya bro, lu penggantian di disc brake ya? Disc brake biarin aja sih mas, biar pendinginannya lebih cepet kan, karena udah slot and reel. Sekalian modelnya juga lebih keren. Oke, itu pakai apa tuh bro? Ini pakai Runstop Thailand. Runstop Thailand. Itu dipasang di GK5 Thailand ya? Apa? Itu part dari sana sih mas, cuman plug and play ke sini. Emang desainnya buat jazz juga. Dia didesain buat jazz. Berarti gitu. Thai look itu lebih ke jazz ya berarti ya? Rata-rata ya? City car bisa ada Yaris, ada jazz sih mas. Oh, sebenarnya banyak. Banyak sebenarnya. Cuman ya ramenya di jazz ya? Banyakan jazz, karena Banyakan partnya jazz. paling banyak mas. Paling banyak di situ. Oke Gitu. deh. Terus apa lagi nih bro? Kira-kira dari eksterior? Kalau eksterior, udah sih mas. Cukup itu aja. Oke, berarti ini ya bempernya pakai Thailand tadi ya? Bumper dari Thailand. Oke, kenapa bro pemilihannya akhirnya lu pakai bempernya Jazz Thailand berarti ya? Satu, jarang yang make. Heeh. Aku kan masukin nama teman tuh mas. Ya. Aku stok 6, udah laku semua. Stok 6 udah laku semua. Udah laku Salah semua. satu dimasukin ke sini, dipakai di sini. Iya, betul. Oh, jadi lu dagang juga berarti ya? Dagang. Jadi ini aku kepikiran sama teman kan, gimana kalau kita masukin bumper jazz yang Thailand. Belum ada tuh marketnya di sini. Gitu. Oke, jadi keuntungan lu dari dagang tadi bisa lu coba dimodifin di mobil berarti ya? Iya, jadi aku aplikasiin ke mobilku mas. Oh. Gitu. Nah, so far ketika mobil lu udah jadi Thai look gini nih, banyak juga nggak sih yang orang yang ngelihat gitu? Terus, wah bro ini keren nih bumpernya, beli di mana gitu? Ada nggak sih? Sering kadang-kadang kalau ke bengkel, bro ini dapat dari mana? Kalau nggak nanya beli dari mana gitu. Oh gua ada bro. Gitu. Langsung soft selling, set gitu. Oke, jadi sambil hobi sambil dagang ya? Iya gitu mas. Mantap, Jadi keren. beberapa yang nempel di sini kebanyakan aku jual semua. Dagangan semua ya? Kap karbon, Karbon ada, bumper ada, jok ada, sama belakang itu ada, ya? Belakang iya. ada juga ya? Kecuali velg. Kecuali velg. Oke deh bro, mungkin gue juga penasaran nih sama interiornya. Kita lihat interiornya. Oke, berarti. siap. Oke Ziz, nah kita sekarang udah di interiornya nih ya, Oke. dari GK5 lo nih. Nah kalau dari sektor interiornya sendiri nih Ziz, udah apa aja yang dilakukan perubahannya? Simpel sih mas, cuman ini jok RKRSR 7, terus ini OBD 2, terus shift knob, ini dari Thailand juga, sama ini mas, Honda Access pedal. Oh, pedal akses ya? Sama ini ada selektor dari Sektor dashtek mas. dari dashteknya sendiri. Udah simpel banget mas. Iya, oke. Nah ke depannya nih Ziz, ada itu juga tuh sibar. Oh ya sibar di belakang. Sibar, ya. Gaya plus fungsi. Gaya plus fungsi. Iya. Thai look berarti ya, salah satu Iya. yang Thai looknya ada di situ. Cuman karena kadang-kadang ada yang pakai X gitu-gitu Iya, mas. X ya. Kalau itu aku bawa beras nggak bisa dong. Ngurangin space. Ngurangin Udah space. ini aja cukup. Oke, selain Thai look juga ini ya, yang penting fungsinya juga Penting tetap fungsi. tetap Benar. berguna ya. Nah kalau untuk ke depannya Ziz, kira-kira dari sisi interior dulu nih kita bahas. Ada nggak sih yang mau lu perubahan lagi gitu loh dari si GK5 ini? Pengennya sih jok sama paling audio lah mas, biar jernih dikit gitu. Pengennya. Cuman ganti speaker aja biar nggak kelihatan amat. Tetap looks-nya standar. Oke. Ini kenapa 11 sih Ziz? Kenapa nggak 2 gitu loh? Biar ibu nyaman di situ. Kan kalau pakai yang jok racing pahanya
sama badannya gini, Mas. Nanti malah ngomong nanti di jalanan ya. Daripada disuruh standarin kan. Lebih baik masih sebelah ada aja. yang mana. Oke deh. Gitu. Nah, berarti lu pengen ini jok ya berarti ya? Joknya rencananya diapain, Bang? Ganti model Ganti model. kalau kesampean. Oke. Gitu. Nggak mau niat di retrim gitu? Cukup lah Mas gini aja, Mas. Cukup ya? Biar aja yang ini keep original, biarin. Si barnya tadi tuh berfungsi berarti ya? Kalau si bar sih lebih rigid aja sih, Mas. Lebih rigid ya? Cuman yang lebih berpengaruh lagi strut bar. Strut bar. Strut bar, betul. Lu juga pakai strut bar? Lower bar juga berarti ya? Lower pakai juga. Oh, jadi emang benar-benar rigid jadinya ya? Karena udah disupport juga dari Iya. lower bar sama strut bar. Kalau tadi. coil over udah ketemu strut bar tuh udah pasti enak, Mas. Udah pasti. Oke. So far berarti dengan lu pakai pemilihan coil over yang ini udah nyaman banget buat daily ya berarti ya tadi yang lu bilang ya? Udah nyaman banget. Hitungannya nggak beda jauh dari standar, Mas. Oke, berarti itu bisa direkomendasiin juga ya berarti ya? Bisa Oke. buat yang mau daily masih nganter nyokap atau bokap. Ini rekomen banget. Oke, deh, Gitu. thank you. Oke bro, nah kita sekarang masuk ke yang terakhir nih, sektor engine. Oke. Nah kalau dari engine-nya sendiri kan tadi udah kita lihat tadi ya, ada itu understack ya. Nah kalau di engine apa aja nih bro, yang udah dimodif sama lu nih? Cuma simpel sih, Mas. Cuman ini filter pakai KNN, busi pakai NGK iridium, sama knalpot full. Sama ini biar tambah stabil. Knalpot full ya? Knalpot full Ironcraft. Full Ironcraft, front pipe, down pipe sampai mufflernya ya, Ya, berarti. betul. So far Ujung-ujung. performanya gimana bro? Setelah itu? Performa sih udah aku tes di Sentul, ambil juara 1. Juara satu? Juara 1. Di bracket 16 detik. 16 detik. 16 detik. Buset, juara Desember satu. kemarin. Ngangkat piala dong berarti ya? Angkat piala, cuman aku nggak bawa. Lupa. Oke, nah kan strut bar ini kan kalau gue lihat tuh ada yang di atas, ada Iya. yang di tengah juga kan, terus ada yang di bawah ya. Ada di bawah juga. Nah kenapa lu memilih akhirnya buat di tengah ini? Kenapa nggak di atas? Kalau aku sih patokannya karena ini kan udah ada juga nih, Mas. Udah disediain juga nih lubangnya. Terus dia 4 titik. Itu lebih kuat daripada yang di atas. Oh. Gitu, patokanku sih itu. Jadi biar pas lagi jalan tuh bunyinya tuh nggak main, Mas, tetap kaku. Oh, berarti lu berdasar pengalaman berarti ya? Pengalaman. Oh. Ini juga pindahan dari yang merah, Mas. Kalau yang atas tuh nggak begitu berarti ya? Berpengaruh cuman nggak terlalu signifikan. Oh, lebih signifikan ini ya? Gitu. Bisa aja, cuman orang-orang kan ada yang sini juga pakai, sini pakai. Iya. Cuma kan berlebihan buat apa, Mas? Malah buat bongkar-bongkar tune up susah. Pentok. Udah ini aja aman. Ya juga ya, kalau mau kerjaan kan harus dibuka juga. Iya, harus ujung-ujungnya. dibuka, ribet. Gitu. Oke. So far lu udah puas nggak sih Bro, dari sisi performance-nya tadi? Kalau untuk stok udah puas. Udah Cuman puas ya? nggak tahu nih kedepannya mau diapain lagi, masih bingung. Belum gitu. ada waktunya. Belum ada waktunya, Belum ada tetapi pengen? Pengen. Nah, oh, Pengen. kira-kira arahannya kemana nih? Kalau untuk budget sih Heeh. turbo pilihannya, Mas. Turbo pilihannya? Turbo pilihannya. Naiknya lebih gede dengan budget nggak terlalu besar. Kalau swap mesin Enggak ya? udah berat, Mas. Oke. Mahal. Oh iya, berarti pemilihan lebih turbo pasangan turbo. Tapi nggak tahu, masih ngayal. Oke, masih. Gitu. Nah, kalau challenge terbesar lu nih bro, ketika ngemodif GK5 ini, apa nih? Challenge terbesar mungkin mikirin gimana biar mobil tuh terlihat beda daripada yang lain. Jadi ada ciri khasnya. Jadi setiap aku lewat, oh itu si Ajis. Oke, itu Gitu. sih Aji. Jadi ada apa namanya? Dari passion kita tuh ke mobil tuh kelihatan, Mas. Oh, iya. Oh gayanya ini. Oh ini Ajis nih lewat gitu. Oh ini mobil Ajis, oh gitu. Berarti sekarang udah begitu ya? Kurang lebih ya? Ya kurang lebih gitulah. Udah menciri ya? Di notisnya gampang. Jadi kalau kemana-mana tempat-tempat aneh susah. Oke. Gitu. Nah, pengen minta nih, masukan, mungkin tips and tricks buat orang yang punya GK5. Oke. Tuh, ketika dia mau memodifikasi mobilnya nih. Kan kalau kita ngomongin kayak kaki udah biasa ya, rendah, Oke.
ganti velg kan itu kan udah biasa gitu loh. Maksud gue ada sesuatu yang beda lagi nggak ya sih yang harus diperhatikan gitu loh. Biar orang ketika punya GK5 pengen ngemodif, nah itu adalah salah satu elemen yang tidak dilupakan sebenarnya. Mungkin pernak-pernik kayak kap karbon, terus sama stiker-stiker, itu jangan yang berlebihan. Jadi tetap simpel aja. Jadi kalau misalkan kap karbon ya udah kap mesin aja. Kan kadang-kadang sampai orang tuh sampai ada di fender lah, sampai ada di spion. Cuman itu selera masing-masing ya mas. Itu kalau pendapatku tetap diganti, cuman patokannya simpel. Terus pemasangan stiker tuh juga jangan ngasal mas. Kadang-kadang kan ada yang sampai di pintu-pintu, sampai ada di bodi-bodi sini. Ya janganlah. Udah taruh di kaca aja belakang. 1 atau 2 cukup. Oke, berarti itu belajar dari pengalaman yang lama berarti iya mas, itu yang merah udah sempet salah. Sempet salah. Merah adalah tempat pembelajaran. Ya bener, mobil pertama pasti tempat belajar mas. Tempat belajar, oke. Tapi bagus sih bro. Bener. Kalau nggak udah ngelewatin. Iya udah ngelewatin fasenya. Gitu. Mungkin kalau yang buat yang nonton kan mungkin janganlah melewati fase itu dulu. Tetapi dia sudah tahu karena banyak referensi yang bisa dia zamanku dulu kan waktu 2013-14 YouTube belum segencar ini mas sama IG. Dulu belum main IG malah aku. Iya. Gitu Pak. Jadi nggak ada acuannya. Oke, berarti selain elemen stiker-stiker tadi nih jangan sampai salah gitu kan. Penempatannya jangan kebanyakan. Jangan kebanyakan nanti terlihat alay. Kemudian apa lagi Zis? Kemudian paling apa ya mas? Sama inspirasi kita jangan sampai salah. Jadi misalkan nih kita ngikutin dia, terus kita aplikasiin ke mobil kita. Jangan sampai melenceng lah. Jadi misalkan patokan kita kan orang Thailand nih mas. Biasanya kan pada proper tuh yang ganti velg, BBK gitu-gitu kan. Terus kadang-kadang ada orang, BBK nggak kesampean, pakai cover dulu. Nah gitu. Mending jangan pakai cover kalau belum kesampean ya udah biarin aja. Kalau belum kesampean nabung lagi. Kalau enggak dialihin ke sektor yang lain. Oke. Gitu menurutku sih gitu. Kan dari banyak dari banyak orang nih yang punya GK5. Katanya kan ada juga beberapa kekurangan dari GK5 itu. Kayak salah satu dari eksterior itu adalah bumpernya, bumper aslinya. Kenapa tuh sih kok bisa antara sambungan dengan fender dengan si bumper ini kan sering patah gitu. Jadi tuh penyebabnya gara-gara gap antara fender sama ban tuh terlalu mepet, Mas. Oh, itu sebenarnya. Terlalu mepet gitu. Jadi setiap dia main atau bumpy, serot itu yang akhirnya membuat dia patah ya? Iya. Jadi lama-lama gapnya tuh makin kendor gitu, Mas. Nggak rapet lagi. Oh, bukan dari bawaan pabrik berarti ya? Enggak. Bawaan pabrik cacatnya ini doang, Mas. Oh, cacat ini doang ya? Catnya nggak sampai ke dalam-dalam. Berarti dengan penambahan lips atau ya pemberat lain juga bisa ya berarti memicu untuk itu pecah di sini tuh ya, bagian sambung itu ya? Pokoknya gap fender sama ban tuh diperhatiin nih, Mas. Kalau lips sih aman sih, Mas. Nggak apa-apa. Oke. Nah, terakhir, goals-nya Aziz nih. Oke. Ketika memodif mobil, kan setiap orang pasti punya goals-nya dong ketika dia memodif mobilnya. Kalau dari Aziz sendiri apa goals-nya? Dulu pengen punya mobil tuh bisa jadi juara di Sentul. Udah tuh goals ya. Akhirnya kecapean ya? Akhirnya kesampean. Udah berarti 5 tahun tuh baru kesampean. Setelah 5 tahun akhirnya kesampean. Rasanya bagaimana tuh ketika lu punya goals itu langsung? Seneng banget, Mas. Seneng banget? Seneng banget. Akhirnya kayak mimpi. udah usaha kan, udah usaha keras, udah belajar. Jadi kan kalau mobil kayak gini kan manual apalagi, Mas, bawanya kan nggak bisa salah kan, Mas. Iya. Per detik kan dihitung. Ya itu, belajar. Ayo, Mas, ajarin lagi. Oke. Pokoknya jangan malu berguru deh. Jangan malu ya buat berguru ya, karena kan kita nggak paling pinter, masih banyak yang lebih pinter pada kita. Gitu. Oke deh. Berarti next ke depannya apa nih? Udah goals lu udah dapat menang di Sentul apa lagi dong? Tapi kan modif tetap jalan terus, Mas. Oke, tetap ya berarti. Belum tahu. Itu sementara baru turbo, cuman masih mikir. Oke deh kalau gitu. Thank you Aziz ngobrol-ngobrolnya. Thank you, Mas. Oke guys, itu dia tadi ngobrol-ngobrol gue dengan Aziz seputar modifikasi Honda Jazz GK5 tahun 2019. Dengan memilih konsep Thai look,
dan lebih menonjolkan dari sisi performa. Semoga bisa menginspirasi. So, setiap orang mempunyai interest modifikasi yang berbeda-beda. Setiap modifikasi yang dilakukan menjadi kepuasan tersendiri bagi ownernya. Jangan lupa saksikan terus Modifikasi Godaan Lelaki. Ini dia, cerita laki-laki yang hobi modifikasi.